Duszę mu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirimkan kepada kami. Tapi sebelumnya tolong saudara subscribe dan klik itu like-nya serta loncengnya supaya saudara mendapat notifikasi setiap kali ada video yang kami unggah, dan tolong share dengan teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa ingin belajar lebih lanjut tentang iman Kristen Rasulia ini, saudara bisa menelpon Romo Yakobus, dan juga kalau ingin ada perintisan di tempat saudara juga bisa dirundingkan dengan Romo Yakobus. Kalau ingin berkunjung ke salah satu daripada cabang kami atau gereja kami, saudara bisa lihat di belakang daripada video ini, nanti ada daftarnya, lihat di sana ya. Jangan lihat yang lain, itu daftarnya di situ memang. Jadi jangan, kalau ada gereja ortodoks yang bukan daftar di situ, ya itu bukan dari yang saya ajarkan ini. Dan kalau saudara sana, saudara akan ketemu saya dan akan mendapatkan pengajaran yang saudara terima di sini ya. Gitu. Saya kira itu. Jadi saudara kalau memang ingin membantu kami dalam pelayanan ini, memperkembangkannya, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui rekening bank yang ada di bawah ini. Baik, saudara, sekarang pertanyaannya berasal dari saudara Tommy dari Depok. Ya, saudara Tommy dari Depok bertanya, pagi Romo mau tanya, apakah di Ortodoks ada doa menerima Tuhan Yesus? Kalau ada, seperti apa? Kalau ada jiwa yang mau terima Tuhan Yesus, makasih Romo. Karena nanti jam 10 ada jiwa yang mau, jiwa baru yang mau banyak tanya tentang kekristenan, datang ke komunitas kami, Jana Suci Basilius Agung di Depok. Saudara Tommy, pertanyaan ini berasal dari pertanyaan yang sumbernya dari praktek gereja Injili, gereja Evangelikal Protestan, di mana kalau ada orang mau percaya pada Yesus, lalu diminta untuk menerima Yesus secara pribadi, yang landasannya biasanya adalah Wahyu 3:20. Tolong bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Praktek ini tidak ada dalam gereja Ortodoks. Tetapi untuk meneguhkan orang yang baru terima, baru percaya, nggak apa-apa dilakukan. Karena ini tidak menggantikan sakramen. Ya. Nah, kalau saudara mau, orang yang datang pada saudara itu mau terima Yesus pada waktu itu, mau diajak berdoa, silahkan saja. Tapi itu bukan bagian daripada praktek gereja Ortodoks. Tapi itu meneguhkan orangnya saja, tidak ada masalah. Nah, dalam gereja Ortodoks bagaimana sih menerima Yesus itu? Menerima Yesus itu terkait dengan baptisan. Karena menerima Yesus artinya menyatu. Artinya percaya. Dan percaya itu kaitannya dengan baptisan. Coba kita baca di dalam di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya, terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti menerima itu artinya percaya. Menerima itu artinya percaya, bukan sesuatu yang terpisah dari itu. Nah, orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu orang yang percaya. Makanya dikatakan, dan percaya pun tidak terus gundul, percaya gitu aja, tidak. Ada kelanjutannya, itulah baptisan. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan Ya dihukum. tentulah kalau tidak percaya nggak dibaptis. Gimana bisa dibaptis? Orang percaya saja enggak. Tapi kalau percaya itu kelanjutannya adalah dibaptis. Dan dikatakan dalam Yohanes 1:12 tadi, orang yang menerima dia yaitu orang yang percaya. Dan percaya itu akhirnya menjadi anak Allah. Lalu logikanya gimana? Galatia 3 ayat 26 dan 27 menjelaskan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman Nah, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus di Kristus. dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam Yohanes 1:12 tadi kan. Karena iman, karena percaya. Nah itulah menerima Yesus itu. Tapi kok bisa iman, percaya, terus kita menjadi anak Allah? Dijelaskan ayat 27. Karena kamu Karena semua, itu tegaskan kata-kata karena ini menjelaskan alasannya mengapa orang disebut anak Allah kalau percaya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nah, Kristus. jadi iman ada kaitannya dengan baptisan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam dalam Kristus Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau kita mengenakan Kristus, Kristus itu adalah anak Allah. Berarti kita terhisap di dalam identitas Kristus sebagai anak Allah, yaitu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi menerima Kristus artinya percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus itu terkait dengan baptisan. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, murid bukan berarti orang Kristen ya. Ya kayak di Indonesia ada istilah santri ya, kalau saudara-saudara kita Muslim. Tidak harus itu santrinya NU, bisa juga santrinya Muhammadiyah. Bisa juga santrinya Persis, ya toh? Nah, demikian juga kata murid Mathitis, tidak harus ini orang Kristen. Ternyata memang dia bukan muridnya Yesus. Mereka ini muridnya Yohanes Pembaptis yang bukan Kristen. Yohanes Pembaptis adalah orang Yahudi, nabi Yahudi yang terakhir yang mengarahkan orang untuk percaya pada Yesus. Makanya, teruskan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi menurut saat ini kapan orang menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya. Menjadi percaya. Terus? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kenapa belum? Ya karena mereka bukan orang Kristen. Mereka muridnya Yohanes Pembaptis yang bukan Kristen. Makanya tidak tahu tentang Roh Kudus. Terus? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah Nah, kamu telah dibaptis? setelah ditanya kapan menerima Roh Kudus, waktu percaya. Ketika diberitahu saya tidak tahu Roh Kudus, kalau gitu dengan baptisan mana kamu dibaptis? Berarti kalau gitu iman kaitannya dengan baptisan. Jawabannya? Jawab mereka, dengan baptisan Ya, Yohanes. jawabnya baptisan Yohanes, maka tidak memberikan Roh Kudus. Jadi kalau gitu dari data-data kitab suci kita melihat bahwa menerima Kristus itu adalah percaya, dan percaya itu terkait dengan baptisan. Itulah sebabnya dalam prakteknya di dalam gereja ortodoks, ketika sudah persiapan beberapa bulan sebelumnya diajar kateksasi ini dan itu, lalu baptisan, orang itu akan mengenakan jubah putih, masuk ke dalam gedung gereja tanpa sandal, tanpa alas kaki, dengan tangan terjuntai, lalu romo atau presbiter atau imam akan menemui dia di depan pintu gereja, lalu tumpang tangan. Ditumpangi tangan, lalu dihembus 3 kali. Loh, kenapa dihembus? Itu simbol dari pemberian hidup, terutama hidup baru. Coba kita baca Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam Menghembus hidungnya. nafas hidup. Jadi memberikan kehidupan dengan jalan dihembus. Juga kita baca Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi,
Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terus, Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh ya Kudus. toh, adalah tindakan simbolik. Diberi kehidupan baru, maka diembus. Sesudah itu, Roma akan menumpangkan tangan di atas kepala orang itu. Didoakan. Yang intinya memohon supaya orang itu namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Mengapa? Karena Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. karena orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Oleh karena itu, waktu itu ketika mau dibaptis bukan saja namanya dicatat di dalam catatan buku baptisan gereja, tapi dimohonkan dicatat dalam kitab kehidupan. Sesudah itu orang itu akan dibawa masuk, didoakan. Pertama, akan disuruh menghadap ke barat. Mengapa barat? Karena barat itu simbol tenggelamnya matahari, simbol munculnya kegelapan. Oleh karena itu dia simbol di mana kerajaan iblis berada. Lalu diadakan doa pengusiran iblis, pengusiran setan 3 kali atas orang ini. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan ketika kita belum berada dalam Kristus, kita berada di bawah kuasa si jahat, dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si Seluruh jahat. dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kalau kita di luar Kristus, kita tunduk pada kemauan si jahat ini. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang Kamu durhaka. mentaati penguasa kerajaan angkasa, kerajaan gaib yang jahat, itulah iblis. Kita taat kepada kemauan si iblis ini, dengan bujukannya, dengan tipuannya, dengan dustanya, kita ditarik untuk mengikuti maunya. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Jadi aktif dia ini di dunia ini, di antara orang durhaka. Berarti kalau kita berbuat durhaka, berbuat dosa dan lain-lain, ini yang menjadi provokasinya, provokatornya gitu. Makanya kita perlu dilepaskan dari itu dengan jalan ada doa pelepasan 3 kali, lalu penyangkalan. Adakah engkau menyangkali iblis? Dengan segala kuasaannya, dengan segala dan semuanya. Dan orang itu harus mengatakan kalau memang harus mengatakan, iya saya menyangkali. Dengan demikian, kalau kita sudah dibaptiskan karena kita sudah menyangkali, kita dipindah dari kerajaan kegelapan ini kepada kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Nah, itu kerajaan mulainya anaknya dari yang baptisan kekasih. tadi. Kita beriman, dinyatakan dalam baptisan, dan pada waktu baptisan ini acaranya, kita dilepaskan. Setelah dilepaskan, dan dia menolak kuasa kegelapan, maka Romo akan meminta orang yang dibaptis itu berbalik ke timur, menghadap ke timur, di mana arah altar gereja, mesbah gereja berada. Mengapa timur? Karena timur itu simbol daripada keluarnya terang, karena dari timurlah terbitnya matahari. Dan itulah sebabnya mengapa orang ortodoks sembahyangnya menghadap ke timur. Bukan karena menyembah matahari, enggak, karena Kristus sekarang di surga. Menurut Filipi 3 20-21, dan surga itu kita nggak tahu di mana tempatnya, disimbolkan dengan Taman Eden. Taman Eden itu letaknya di timur. Coba kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Dan Eden itu simbolnya surga. Bukan surga itu sendiri, tapi simbolnya surga. Maka dengan mengarah ke arahnya Eden, kita mengarah kepada
Kristus yang ada di surga itu. Demikian akhirnya orang itu dibawa kembali menghadap ke timur. Nah, di situ akhirnya dia diminta untuk menerima Kristus. Ditanya, apakah engkau telah manunggal dengan Kristus? Sampai 3 kali. Kalau belum, ya baptisan nggak dilakukan. Jadi dalam gereja ortodoks menerima Kristus itu tidak terpisah dari baptisan itu sendiri. Karena menerima Kristus artinya percaya pada Kristus. Percaya pada Kristus artinya dimanifestasikan melalui baptisan. Itu merupakan satu rentetan yang tidak terpisah. Jadi tidak ada berdoa menerima Kristus secara pribadi yang terpisah dari baptisan. Tidak ada itu. Itu bukan praktek gereja purba, bukan praktek gereja ortodoks selama lebih dari 2000 tahun ini. Itu praktek dari aliran Injili yang munculnya di Amerika. Munculnya dari bangunan-kebangunan rohani, orang disuruh terima Yesus, dari situ munculnya. Jadi kalau menerima Kristus model itu di gereja ortodoks tidak ada. Modelnya adalah yaitu kaitannya dengan namanya didaftarkan di buku kehidupan, pengusiran setan, menerima Kristus, baru nanti baptisan. Gitu. Makanya saya katakan kalau itu hanya sebagai cara saja untuk orang itu mendapat keyakinan telah percaya Yesus, ya tidak apa-apa, bikin doa sendiri, tapi itu bukan bagian daripada praktek integral dari gereja ortodoks, tapi boleh dilakukan. Jadi kan ini tidak mengubah apa-apa dari ajaran dan tidak mengubah apa-apa dari praktek ibadah gereja ortodoks. Begitu ya, Saudara Tommy. Kiranya Tuhan memberkati. Sang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.